Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Selamat, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa bisafaati Rasulillah. Lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Baiklah anak, untuk pertemuan bahasa Indonesia pada hari ini kita akan berbicara masalah teks cerita sejarah. Untuk materi teks cerita sejarah, kita akan berbicara masalah pemahaman teks cerita sejarah. Pemahaman teks cerita sejarah kita mulai dari pengertiannya. Yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah dapat pula cerita yang bersifat rekaan. Misalkan mitos asal-usul negeri, asal-usul tempat, asal-usul daerah, mitos kedatangan sebuah agama, atau juga mitos alegori. Pengertiannya begini, saya jelaskan. Cerita sejarah itu sama dengan cerita ulang. Cerita ulang mengulang kembali rekam peristiwa nyata di masa lalu. Jadi, kita menceritakan kembali peristiwa-peristiwa masa lalu. Tapi peristiwa-peristiwa masa lalu yang mengandung sejarah. Kalau tidak mengandung sejarah, maka cerita itu bukan namanya cerita sejarah. Peristiwa-peristiwa yang dianggap penting. Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai-nilai sejarah. Dan sangat perlu untuk didokumentasikan. Itu yang dapat kita angkat ke dalam cerita sejarah. Misalkan yaitu cerita Sandiakala ing Mojopait. Kalau Anda membaca teks sejarah Sandiakala ing Mojopait, itu menceritakan tentang kerajaan Mojopait. Kalau Anda membaca teks cerita sejarah tentang Diponegoro, maka Anda akan membaca sejarahnya perjuangan Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Makanya, untuk mengangkat kembali cerita-cerita sejarah zaman dulu, maka kita dapat dengan membentuk teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai ciri-ciri tertentu. Tidak sama dengan teks-teks yang lainnya. Teks cerita sejarah itu memiliki ciri-ciri tertentu. Karena teks cerita sejarah berbeda dengan cerita-cerita yang tidak mengandung sejarah.
atau cerita-cerita fiksi. Cerita sejarah, ciri yang pertama yaitu menampilkan latar masa lalu. Latar masa lalu. Kalau Anda berbicara masalah cerita, latar itu adalah setting. Setting itu berkaitan dengan waktu, tempat, dan kejadian. Ya. Waktu, tempat, dan kejadian. Cerita masa lalu menggambarkan waktu, menggambarkan tempat, menggambarkan suasana yang digambarkan pada masa kejadian itu. Yang kedua, ciri dari teks sejarah adalah disajikan secara kronologis. Maksudnya gimana? Cerita itu atau cerita sejarah itu peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian masa lalu diceritakan cara berurutan. Baik itu urutan waktu, urutan kejadian. Kalau begitu, cerita sejarah tidak boleh diceritakan cara melompat-lompat atau ambil sepotong-sepotong, tidak boleh. Harus kronologis karena menggambarkan cerita sejarah, menggambarkan sejarah, mendokumentasikan sejarah. Yang ketiga, isi. Dalam teks sejarah berupa fakta atau juga bisa berupa fiksi. Tetapi fiksinya tidak fiksi murni. Teks cerita sejarah berupa fakta dan fiksi yaitu diceritakan atau menceritakan harus benar-benar, hal-hal yang diceritakan harus benar-benar ada atau juga benar-benar terjadi. Sedangkan untuk pengembangan cerita teks sejarah dapat dibumbui dengan hal-hal yang bersifat fiksi. Nah, hal-hal yang bersifat fiksi ini dikembangkan dalam teks sejarah untuk membuat cerita lebih menarik, cerita lebih hidup, tidak monoton, tetapi tidak boleh menyimpang dari cerita aslinya. Ciri yang keempat yaitu menggunakan konjungsi temporal. Apakah konjungsi temporal itu? Jadi kalau kita menulis teks sejarah, kita menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata sambung, kata penghubung. Nah, kalau kita menulis teks sejarah, kita tidak bisa lepas dari konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang merangkai peristiwa-peristiwa dengan peristiwa yang lain, ya. Merangkai peristiwa dengan peristiwa-peristiwa yang lain dalam teks sejarah menggunakan kata sambung yang menyatakan waktu. Menyatakan waktu. Lah, apa saja kira-kira yang menyatakan waktu itu? Biasanya kita menggunakan kata ketika, menggunakan kata waktu itu, menggunakan kata ketika itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ada dua jenis. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Maksudnya bagaimana? Kok ada dua itu? Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Di sini kita menulis teks sejarah murni berdasarkan sejarah. Baik itu kejadiannya, kronologis kejadiannya, tanpa dibumbui dengan
Atau ditambah lagi dengan hal-hal yang fiksi. Itu namanya teks cerita sejarah, isinya berasal dari fakta sejarah. Tanpa ditambah-tambah lagi supaya menimbulkan suatu keindahan, tidak. Tetapi yang kedua, teks cerita sejarah fiksi itu intinya mengambil dari fakta-fakta sejarah, tapi dikemas menjadi sebuah cerita fiksi. Kalau Anda membaca sebuah cerita tentang Mataram yang sering Anda lihat di TV itu adalah cerita sejarah fiksi. Intinya ada, yaitu cerita kerajaan Mataram, tapi apa yang dikembangkan di situ dalam cerita itu adalah merupakan fiksi belaka. Pelaku-pelakunya ada dalam sejarah, tapi pelaku-pelaku sebagiannya adalah kerangan sendiri. Sedangkan untuk cerita sejarah yang berdasarkan fakta sejarah murni, itu tidak menambah-nambah atau tidak mengembangkan yang merupakan hasil dari imajinasi. Itu adalah tentang teks cerita sejarah. Pengertiannya, ciri-cirinya, sampai pada jenis-jenis teks sejarah. Yang selanjutnya, struktur teks sejarah. Kalau kita menuliskan tentang teks sejarah, urutan yang pertama adalah berupa abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, klimaks. Selanjutnya yang kelima adalah resolusi. Yang keenam, koda. Jadi abstraksi itu apa sih dalam teks cerita sejarah? Abstraksi itu masuk pada dalam sebuah cerita. Kalau kita menulis cerita sejarah, gambaran-gambaran umumnya. Sebelum masuk pada inti ceritanya, itu adalah abstraksinya. Lalu tahap yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu adalah pembuka dalam teks cerita sejarah. Atau lebih gampangnya dipahami adalah pengenalan tokoh, pengenalan pelaku-pelaku dalam cerita sejarah. Jadi kalau Anda membuat teks sejarah, nanti dalam cerita itu siapa-siapa yang berperan dalam cerita itu masuk pada orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu memunculkan kejadian-kejadian, memunculkan konflik-konflik yang nanti akan digambarkan atau kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam teks sejarah itu. Memunculkan, masih dalam pemunculan konflik-konflik dalam suatu cerita. Yang keempat, klimaks. Berarti puncaknya kejadian. Puncaknya kejadian. Setiap ada kejadian pasti ada endingnya. Dalam bahasa Paculgoan itu endingnya. Kalau sudah ending, pasti di situ ada proses menjadi penurunan. Nggak mungkin sesuatu masalah akan ending terus, tidak mungkin. Kita buatkan menjadi suatu resolusi. Nah, penurunan klimaks, penurunan ketegangan, penurunan ending. Yang terakhir untuk menyelesaikan suatu cerita, yaitu mengakhiri suatu cerita, yaitu koda. Koda itu adalah
mengakhiri dari sebuah cerita. Itulah anak-anak, kita berbicara masalah teks cerita sejarah pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang teks cerita sejarah. Karena berkaitan dengan waktu, kita juga punya pesan pada anak-anak, pada pandemi ini kita lebih konsentrasi terhadap kesehatan, tetapi juga tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai siswa untuk tetap selalu belajar tapi dalam kondisi sehat. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, anak-anak mempunyai tugas catat hal-hal penting dari pembicaraan saya tadi, rangkum, bila perlu kalau tidak paham diskusikan dengan teman-teman sekelompok Anda di daerah atau di kamarnya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.